Termasuk juga susul-susulan biar punya keuangan yang baik juga bagus. Wah itu juga bagus. FOMO yang kayak gini tuh bagus loh. Bagus. Dan ini selalu kita diajarin sama lausenya kita. Lausenya kita betul. Lause kita biasa setiap hari Rabu selalu hadir di sini. Saking ngajarin kita terus-terusan sampai rambutnya hilang. Siapakah dia? Sudah ada Pak pasti Firman, tahu kan. Mariot di sini CEO dari Investasiku. Ya. Makasih Mas Edo, makasih Mbak Pocut ya, makasih. Pak Firman punten ya. Ya. Kita karena diajarin terus jadinya sampai rambutnya hilang, Pak. Kayak capek banget ngajarinnya anak dua ini gitu Bukan kan. hanya hilang, mengkilat ya. Mengkilat betul. Shining, shimmering. Splendid. Oke. Karena bicara soal bagaimana disiplin mengatur keuangan itu sebenarnya semua orang tahu Pak ya. Betul. Tapi ya memang perlu harus diingetin terus Iya, terus ya Pak. Betul. Tapi pernah nggak Pak bosen gitu buat ngajarin orang, kan Pak Firman juga banyak juga tuh edukasi yang lain juga di platform Investasiku juga. Pernah bosan nggak Pak? Kalau bosan enggak ya, karena memang itu bagian yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa sampai kepada tujuan kita. Iya. Seperti hari ini kita mau bahas tentang mindset dan disiplin keuangan. Iya. Nah, karena di awal tahun kan kita udah bahas kita mau punya resolusi keuangan. Iya, betul. Ya. Nah, untuk mencapai resolusi keuangan ini kita bisa capai. Nah, kita kemarin udah bahas beberapa step tuh, ya, beberapa topik tuh. Iya. Nah, ada satu topik yang hari ini kita harus pahami tentang mindset dan disiplin keuangan. Nah, jadi kalau kita tahu mindset itu artinya pola pikir, cara berpikir. Ya. Karena cara berpikir ini akan mempengaruhi perilaku kita. Betul. Nah, kalau kata orang-orang zaman sekarang kembali lagi ke mindsetnya gitu. Betul. Ya, jadi disiplin itu akan dipengaruhi, perilaku disiplin itu akan dipengaruhi oleh mindset. Ya. Nah, jadi mindset itu apa? Yang tadi cara berpikir. Jadi kita harus, misalnya cara berpikir yang pertama yang harus kita miliki supaya kita bisa mencapai resolusi keuangan kita nih. Ya. Yang pertama adalah uang itu alat, bukan tujuan. Oh, alat bukan tujuan. Ya, yang pertama. Maksudnya gimana tuh Pak? Maksudnya gini, kita hidup bukan untuk uang, tetapi gunakan uang untuk mencapai hidup tujuan yang lebih baik. Oh iya, Nah, oke. ambil contoh nih, mindset yang harus kita miliki. Kita bisa beli obat termahal dengan uang, tapi kita nggak bisa beli kesehatan dengan uang kita. Betul, ya. Nah, kita mungkin bisa masuk atau ngambil kursus pendidikan yang terbaik dengan uang. Ya. Tetapi kita nggak bisa mendapatkan kesuksesan dengan uang. Oh iya. Betul. Jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, jadi uang ini adalah alat, ya, bukan tujuan hidup kita. Jadi kita bukan sesuatu yang bisa abrakadabra instan gitu Pak ya. Nah, uang tiba-tiba semua yang kita mau gitu kan. Betul. Nah, ini yang salah kaprah. Jadi orang berpikir kalau kita mau investasi, kita mau buat perencanaan keuangan, ujung-ujungnya itu adalah harus punya uang yang banyak. No. Ya. Kita harus tahu dulu bahwa uang ini adalah alat, bukan tujuan hidup kita. Ya. Ya, yang tadi bahwa jangan hidup untuk uang, tapi gunakan uang untuk hidup yang lebih baik. Nah, itu mindset yang pertama. Iya. Nah, supaya nanti kita bisa melatih disiplin kita seperti apa untuk bisa mencapai resolusi keuangan kita. Nah, yang kedua adalah fokus pada nilai, bukan gaya hidup. Ya, jadi nilainya misalnya kita ingin kita membangun nilai kita itu bukan pada gaya hidupnya, tetapi kita mau seperti apa nih. Nah, seperti itu. Banyak orang berpikir dikatakan sukses kalau misalnya dia harus punya brand barang-barang seperti brand yang seperti ini. Udah punya tas ini sukses gitu. Betul, kan. Ya, nah jadi itu mindset yang salah. Oke. Nah, harusnya dia tidak akan terpengaruh dengan misalnya gaya hidup, tapi dia digerakkan oleh nilai. Membangun gambar dirinya bukan di atas apa penilaian orang, apa kata orang. Tetapi dia membangun gambar dirinya atau definisi sukses menurut dia atas dasar nilai. Nah itu. Which is yang sering sekali dilupakan sama orang-orang. Betul. Iya, benar. Apalagi anak muda. Nah, betul sekali. Apalagi anak muda. Nah, apalagi yang sekarang. Ya. Betul. Ya. Karena orang Indonesia itu suka banget sama sesuatu yang instan. Mie instan contohnya.
Banyak kan yang dari suka. makanannya aja sukanya yang instan. Betul. Apalagi menggunakan uang sebagai alat mencapai kesuksesan secara instan gitu Pak. Betul. Nah, lalu yang ketiga yang kita mesti punya juga mindsetnya. Mindset yang ketiga adalah bahwa berpikir jangka panjang. Ya, bukan jangka pendek. Bahwa kita hidup tuh bukan untuk kesenangan sesaat. Ya, tetapi untuk jangka panjang. Nah, mindset ini harus kita miliki supaya akhirnya ini dipadukan dengan tadi yang Mas Edo bilang. Gimana cara melatih disiplin keuangan itu. Nah, itu udah kita bahas kemarin. Yang pertama adalah kita mau New Year New Me dengan membuat resolusi keuangan di tahun 2025. Lalu apa yang kita bahas? Yang kita bahas terkait dengan yang terakhir, bagaimana misalnya kita membuat anggaran, bagaimana inflasi menghindari inflasi gaya hidup, seperti itu ya. Nah, jadi sekarang terkait dengan resolusi keuangan yang kita udah buat. Nah, gimana melatih disiplinnya? Nah, hati-hati bahwa resolusi keuangan itu bukan fokus pada angka target atau target angka. Sering sekali, wah resolusi keuangan gue mau capai sekian. Ingat, hati-hati jangan fokus pada target angka. Tapi fokus pada kata, kenapa saya harus mencapai resolusi itu. Kenapa resolusi itu harus saya buat. Nah, ada apa di baliknya. Nah, karena kalau kita nggak buat seperti itu hanya sekedar angka, tanpa ada sesuatu yang mendorong kita untuk kita melatih disiplin kita, perilaku kita, sehingga kita disiplin keuangan. Jadi ada yang pertama mindset, yang kedua baru kita mulai melakukan tindakan bagaimana disiplin keuangan. Jadi atas resolusi keuangan yang kita kemarin udah canang itu, nah ingat jangan terfokus pada target angka, tapi pada kenapa saya buat resolusi itu. Kalau saya nggak capai, ada apa ya? Akibatnya apa ya? Pertanyaan-pertanyaan itu tuh harus terus-terusan ditanyakan ke kita gitu ya. Betul Mas Edo. Tapi kadang-kadang kalau bicara soal mindset tuh nggak sesederhana untuk kita punya mindset terus akhirnya kita bisa praktikin gitu Pak. Betul. Repetisinya apa Pak? Selain daripada katakanlah kita sampai nempelin kertas gitu di dinding kamar kita supaya jadi pengingat langsung buat kita gitu ya. Apa habit atau atomic habit yang harus kita miliki supaya punya mindset kayak gitu? Nah, jadi habit itu akan terbentuk ya. Jadi habit itu akan terbentuk ketika kita udah melatih dengan tadi yang dua tadi tuh. Pertama punya mindset, yang kedua melatih dengan kata kenapa sehingga kita terhindar dengan yang perilaku yang wah lupa lagi, resolusi. Wah ini sepertinya mudah tapi kenapa saya nggak lakukan gitu loh ya. Nah jadi memang harus ada semacam repetisi tadi yang perulangan sampai akhirnya terbentuk mentalitas tuh. Betul. Nah jadi dua ini harus dilakukan. Nah yang tadi yang terkait dengan resolusi. Yang kemarin terakhir kita bahas tentang anggaran. Ya. Nah kenapa anggaran ini penting gitu loh. Nah yang kemarin supaya kalau uang habis tuh ada jejaknya. Artinya apa? Supaya saya bisa melatih yang tadi, kemarin kita bahasnya, ada amplop. Ketika amplopnya habis, ya berarti tunggu sampai amplop itu terisi gitu kan. Nah lalu tujuannya untuk apa? Supaya nanti kita bisa bergeser dari 50-30-20 menjadi 40-40-20. Atau misalnya 30, misalnya 50-20 gitu kan. Tapi ini nggak bisa kita buat kalau seandainya kita nggak punya anggaran. Betul. Nah, tapi kita nggak akan bisa membuat anggaran yang disiplin, ya, bahkan meningkatkannya ke yang lebih besar. Kalau saya hanya membuat resolusi tanpa ada dasar tadi. Kenapa? Kalau misalnya nggak tercapai, ada masalah apa gitu loh ya. Nah, ini yang harus kita buat. Jadi disiplin yang seperti ini yang harus kita bina, yang kita harus bangun sampai pada akhirnya yang tadi Mas Edo bilang, tindakan repetisi ini yang akhirnya membuat habit. Nah di atasnya itu akan terbentuk mentalitas. Contoh ya kemarin saya tertarik dengan satu merek, sekarang kan barang-barang Cina tuh luar biasa. Saya cukup merasa luar biasa teknologinya.
Jadi saya ada satu tablet yang saya pikir itu bisa membantu saya untuk edukasi, plek cepet langsung posting, cepet langsung posting. Anak saya bilang apa? Jangan beli itu, beli yang itu, ya yang merek yang itu, Yang gitu itu, ya. oh iya. Nah satu sisi saya lihat, nah kepingin beli, tapi saya coba jangan langsung beli. Tunda selama 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Aha. Saya berpikir, apa memang ini butuh banget gitu loh. Nah, itu saya latih Mas Edo. Oh, Nah, tujuannya untuk apa? Yang tadi, supaya saya punya habit yang terbentuk untuk membuktikan ini sebenarnya kebutuhan atau keinginan. oh, jadi nggak impulsif gitu ya? Betul. Biasanya Oh. nge-spare waktu berapa lama Pak untuk bisa mengkalkulasi itu? Nah, biasanya saya butuh ya 2-3 hari. Kalau misalnya itu ternyata saya nggak kedorong untuk beli, berarti itu keinginan. 2-3 hari ya? Oke, 2-3 hari. Jadi nggak Nah, urgent. 2-3 hari. Ternyata saya nggak Oke. didorong tuh. Kalau 2-3 hari sampai ke bawah mimpi gitu Pak, berarti harus lebih kepengen banget itu kayaknya Pak. Kalau Iya. sampai ke bawah mimpi kebangun lalu nggak bisa tidur lagi, nah itu berarti Ya udah beli kebutuhan. aja ya. Beli deh gitu. Beli aja. Tapi semua Sampai barang kayak demam gitu. gitu. Oh, sampai demam Demam. agak berlebihan ya. mau yang itu. Ya, Gitu. nah. Iya. Oh, tapi itu penting sih. Sama kalau beli makanan coba minum dulu deh. Gue biasanya gitu. Ini lapar atau kayak emang pengen aja minum dulu deh gitu. Oh iya bisa, Iya karena kan? kadang-kadang itu cuma lapar mata. Betul. Harus dikenyangin sama air dulu. Iya. Tapi apa sih biasanya kalau misalnya lo Jud, Nah. apa biasanya kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan keuangan yang kerap kali lo miss jadinya gitu? Lo tuh sebenarnya mungkin udah aiming buat hemat, disiplin Iya, segala macam, iya. tapi masih aja miss. Apa biasanya? Gue biasanya Yang karena gue tuh anaknya anak vitamin kan, anak vitamin dan obat-obatan. Gue selalu nyetok vitamin dan obat-obatan. Jadi gue itu kezongan gue adalah gue selalu akan punya cadangan. Jadi walaupun itu baru setengah habisnya gue akan beli. Yang sebenarnya jatuhnya yang sebelum-sebelumnya kadaluarsa. Oh, Jadi akhir tahun kayak pas di review lagi ngapain beli. numpuk jadinya. Jadi numpuk gitu. Nah cuman kayak nggak bisa menahan tuh Pak Firman, kayak karena udah kebiasaan, kayaknya didikan gue kan lebih ke sana kan. Jadinya kayak nggak bisa nahan karena misalnya mama papa aku selalu bilang udah beli aja. Udah beli aja, itu kan iya buat bener. kesehatan, beli aja Suka ada gitu. dorongan-dorongan gitu yang malah justru jadi gagal nih disiplin kita. Ya, gitu. Itu gimana, Pak, Itu supaya gimana bisa cara mengatasi? menahannya? Ya, yang tadi, jadi ibaratnya kan sayang tuh kalau seandainya kita udah beli ternyata akhirnya expired. Iya. Nah yang mesti diatur yang tadi, berarti ini diatur ya, oh ini masih ada berapa butir nih obatnya nih, vitaminnya nih. Ya udah nih cukup untuk misalnya sampai tanggal berapa. Ya tinggal diatur misalnya, nanti beli di tanggal sekian ya, supaya misalnya nggak kadaluarsa yang sebelumnya. Nah jadi tetap memang ada banyak hal yang kita mesti review, supaya kita memiliki disiplin keuangan, supaya tujuannya kita punya mentalitas keuangan yang baik. Jadi kita mesti atur seperti itu. Jadi misalnya terkait supaya kita misalnya nggak impulsif, tunda pembelian, keputusan membeli. Lalu misalnya supaya kita bisa, uang kita tidak menguap secara sia-sia tanpa jejak, buat anggaran. Lalu yang berikutnya tadi ya kita misalnya harus berpikir kenapa ya tadi. Kenapa saya mesti beli obat ini lebih cepat nih gitu ya. Kan expired. Nah seperti itu. Itu diulang-ulang, repetisi tindakan itu sehingga muncullah habit. Nah gitu. Oh iya, soalnya kalau Contoh ada nggak kebiasaan. usah jauh-jauh. Misalnya kita udah buat auto debit nih. Iya. Nah kita mau buat auto debit, ini ke anggaran ini untuk investasi. Kenyataannya apa? Auto debit ketika ada saatnya pendebetan uangnya kosong, dibiarin kosong, Nggak ditambahin lagi. nggak ditambahin lagi. Nah itu salah satu Iya. tindakan yang Indisipliner. betul. Iya. Seharusnya kembali, kenapa saya buat auto debit ini ya? Nah itu loh. Kenapa ya saya buat auto debit ini ya? Makanya resolusi itu baru tercapai kalau seandainya saya disiplin. Untuk mencapai ini ada kata kenapa di belakangnya. Kalau saya nggak capai berarti apa? Ini nggak akan berhasil. Sia-sia tuh waktu yang saya udah buang. Kenapa? Iya, Waktu nggak bisa balik. Betul. Nah begitu. Jadinya Iya, kita merusak benar. sistem yang kita bangun sendiri ya. Betul. Iya. Suka gitu tuh kita Kalau cewek tuh susah tau gak sih nahannya, apalagi kayak mungkin kalau cewek-cewek di luar sana tuh skincare,
lipstick, kayak mohon maaf semuanya warnanya sama. Lagi diskon Tapi lagi tetap gitu dibeli. kan. Nah beli karena diskon. Iya karena kayak takutnya besok harganya naik lagi. Ada beda cara ini gak sih Pak, pendekatan ke pria dan perempuan untuk bisa mengelola emosinya dalam mengatur keuangannya? Nah biasanya memang kalau wanita tuh lebih impulsif ya kan. Nah, tapi kalau belum nikah, nah Harus makanya, nikah dulu baru. Harus nikah makanya dulu ya, itu Mbak salah Pocot satu harus obat cepat ya. nikah berarti ya. Doain ya Pak tahun ini ya. Tapi kayaknya nggak itu nggak cuma buat cewek deh Pak. Iya. Cowok juga. Buat cowok juga kayaknya kalau mau jelas lu duit lo mau kemana-kemana menikahlah. Itu sih nasihat orang tua gue ya. Menikah 2 tahun ini. Kita nikah sama-sama Karena kalau tahun udah ini ya. berkeluarga biasanya dia ada sesuatu tuh untuk tabungan anak. Banyak yang dipikirin ya. Betul. Oh, iya, Emang bener-bener. kayak bebannya langsung udah ada depan mata yang mau nggak mau lo emang harus lakukan Betul. gitu Nah, ya. dengan kata lain itu artinya apa? Berarti kan ada satu tujuan yang harus dia capai. Ya. Segera yang harus dia ini kalau nggak tercapai, anak gua nanti ditegur tuh sama sekolahnya, SPP. Iya, Malu tuh nanti anak gua gitu kan. Kalau misalnya gua iya. nggak bayar cicilan, nanti debt collector kejar-kejar gua tuh. Iya, Nah, iya, kenapa itu bisa kita lakukan disiplin? Karena ada kata kenapanya dan tahu ada resikonya. Iya. Nah, Jadi itu yang harus ditanamkan. Awal. Bukan Pertama. malah Pertama itu awal-awalnya ya. bukan malah menikah. Benar. Pernikahan bukan apa namanya sebuah solusi. Bukan ya solusi kan? instan ya. Sebuah solusi instan. Ya tapi boleh lah menikah tahun ini boleh lah. Iya boleh. Yang lagi nonton, gitu. Senggol dong gitu ya. Senggol bang. Ada kata netizen nih, kita Iya, coba baca kita lagi coba ya. baca Seperti ya. biasa kita nanya ke Pertanyaannya netizen kita. adalah hidup makin sulit, strategi keuanganmu bagaimana nih? Ada Keluarin yang jawab. tipis-tipis aja, beli barang kalau ada diskonan. Tapi Nah. diskon tuh bahaya loh. Betul. Ya kan Pak? ya betul. Justru strategi pemasaran sekarang e-commerce ya atau apapun selalu bicara diskon. Justru jangan beli barang pas lagi diskon ya. Nah, justru sekarang cara mendorong supaya untung orang beli tuh kasih diskon. Iya bahaya. Karena kalau gua deh. nggak beli sekarang tuh diskonnya nggak ada loh gitu ya. Nah, itu. Dicuci otak kita. Nah, makanya Iya. untuk mengcounter itu yang tadi kenapa saya harus beli barang ini walaupun diskon. Tapi ada Oh, juga oke, strateginya oke. gimana caranya ketika momen diskon ini ada dan kebutuhannya kita pas lagi ada juga gitu Pak. Ya. Nah, makanya kita buat anggaran. Oh, Nah, oke, oke. misalnya gini, anggarannya udah nih, semuanya udah terpenuhi 50, 30, 20. Nah, ini ada kelebihannya nih, yang tadi tuh, yang misalnya keinginan nih. Sebenarnya ada duitnya nih. Tetapi, kenapa ya saya harus keluarin? Toh lebih baik kalau misalnya porsinya lebih besar ke investasi atau tabungan. Iya, Nah, benar-benar. kenapa? Ada sesuatu yang ingin saya capai. Nah, kalau ternyata seperti itu, coba mulai dari menghindar atau tunda 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam. Supaya lihat, oh berarti itu hanya keinginan. Iya. Bukan Ih, keinginan. kalau diskonnya cuma sehari mikirnya gimana Pak? Kadang-kadang cuma sehari. Jangan gitu kan. Betul. Sehari Bahaya, lagi tanggal cantik kan. Heeh. Ya tunggu lagi tanggal cantik bulan selanjutnya kan tiap bulan ada. Tapi tanggal cantik ini bahaya ya. Gue setiap tanggal cantik ada aja kayaknya perlu. Ah. Gitu loh. Makanya itu lagi tadi repetisi yang disampaikan sama Pak Firman tadi itu ditanamin lagi. Benar-benar. Ya. Benar. Kadang-kadang akal hilang Pak di tanggal tadi. cantik itu. Ya kalau udah kesalahannya di akal kita mau bilang apa ya, agak sulit ya. Gue kemarin tanggal cantik bulan lalu belilah alat buat rambut. Ah. Nyampe ada teman gue datang ke rumah gue. Cut lo kan udah punya gini 5 biji. Demi apa? Nih gue keluarin atau iya lagi sama semua. Tuh kan. Cuman kan beda warna. Ah. Iya juga ya. Cuman kan penting. Nah, gimana ya Pak? Which is Susah wrong, kan? Which is wrong Which ya is Pak ya. wrong. Iya. Oke. You only Iya. need one, you know. Iya benar. Iya. The one and only love. Next. Baca Cut. Coba bawa bekal, kurangin jajan di luar rumah. Betul gak? Betul. Ya. Bawa bekal. Karena apa? Itu kan ibaratnya misalnya gini, kalau kita misalnya makan, misalnya jajan di luar, ya itu mungkin kalau dengan kita bawa bekal itu ada selisih kan. Iya. Nah itu kan sesuatu selisihnya itu kan kita bisa pakai untuk kita investasikan. Iya. Nah itu benar banget, bagus banget. Tapi aku punya pertanyaan nih masalah bekal ini. Masalah masak-masak di rumah. Ya. Karena lucunya aku punya perhitungan kalau aku masak di rumah Lebih mahal. lebih mahal daripada beli di luar yang kayak perkara beli di luar 13.000 masak di rumah kayak kenapa keluarnya 300.000 nih belanja buat seminggu. Eh, Ya 300.
tetap pas gue ngitung walaupun selisihnya dikit tapi murahan di luar karena kan cuma sendirian. Ya. Itu gimana tuh? Daripada effort lu harus Udah masak, effort, masak, nyuci lagi. motong-motong. Masalahnya itu gimana Nah, tuh? selama memang secara kalkulasi memang itu lebih mahal, ya nggak masalah. Kalau dikalkulasi lebih murah, misalnya kita membeli ya, dibanding kalau kita masak, nggak masalah. Yang penting memang alasannya kenapa saya masak dan kenapa saya beli di luar karena lebih murah. Nah, berarti kan alasan jawaban dari kata kenapa itu terjawab. Oh iya benar-benar. Nah, Lebih jadi hemat, untuk supaya iya. kita disiplin keuangan, tadi gak banyak-banyak. Kenapa, lalu tunda, ya, lalu berikutnya yang tadi hindari, ya, dengan cara menunda. Lalu kita tahu misalnya tabungan kita harus kita penuhi. Berarti ketika kosong ya harus di store untuk melatih misalnya kita punya habit. Iya, Nah, iya, tapi iya. kata utamanya True. pertama adalah tindakannya. Kenapa saya harus lakukan itu? Oke, True. kenapanya? Iya. Oke, satu lagi nih Pak. Ya. Coba kita itu Coba dihapus dulu Dihapus tulisannya dulu, memangkas pengeluaran dan menabung secara berkala. Good. Nah, Alias efisiensi. Tuh lagi efisiensi. trending soal kata Jangan itu. cuman negara doang efisiensi, kita juga harus efisiensi. Benar kan? betul sekali. Nanti nggak tumbuh ekonomi kita efisiensi mulu. Jadi boleh ya kali-kali Belanja. ya belanja ya. Ya. Tapi tetap wise ya, wisely. Ya. Use. Tapi ini bagus juga Pak ya. Oh, bagus banget. Bagus banget. Jadi berarti yang memberikan komentar ini sudah mulai menerapkan bagaimana memiliki mentalitas atau kebiasaan yang baik ya. Ya. Karena dia memangkas pengeluaran, berarti kan dia udah punya tujuan tuh ya. Lalu dan menabung secara berkala, berarti ada tujuannya ya. Itu bagus. Wah, bagus. Kita kasih hadiah. Hadiahnya boleh scan barcode nanti dikasih tahu Pak Firman. Ya. Gimana caranya biar lebih Oh iya detail benar. lagi. Ya. Bagus nih, udah bagus. Nah, nih Betul. barcode-nya nih ada Jadi di sini. ada scan barcode, silakan bergabung ke grup Discord. Nah, nanti di dalam kita akan bimbing, kita akan coaching ya, latih Ya. bersama-sama. Dan mungkin tadi yang komentar tadi itu bagus tuh. Mungkin dia bisa memberikan testimoni Ya. kepada teman-teman yang lain. Bagaimana cara memangkas pengeluaran. Bagaimana supaya dia bisa menabung secara berkala. Jadi ada semacam kita tindakan bersama-sama untuk saling isi, saling asa, saling asuh. Wah, Mantap. keren. Jadi guys kalau memang mau belajar lebih banyak soal nggak cuma investasi Pak ya. Ya. Belajar bahasa Mandarin juga bisa di sini. Sang sekerta deh kayaknya. Enggak dong. Di dalamnya kita bisa hitung misalnya. Kalau misalnya mereka ingin punya tabungan, misalnya biaya pendidikan SMP saat ini berapa, masuk SMP, 5 tahun lagi menjadi berapa. Nah itu nanti kita bantu. Iya. Nah, Nasihat-nasihat untuk merencanakan keuangan yang lebih nasihat-nasihat baik itu keuangan. bisa. Termasuk investasi juga bisa di Iya. sana. Betul. Iya. Baik.